Berhenti berbohong pada dirimu sendiri dengan kata sibuk. Kamu bukan tidak punya waktu untuk sholat, tapi kamu memang tidak menganggap sholat sebagai prioritas dalam hidupmu yang berantakan itu. Kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap layar ponsel atau mengejar target kantor yang bahkan tidak akan mengingat namamu saat kamu sudah mati nanti. Kamu merasa hebat karena jadwalmu penuh, padahal sebenarnya kamu hanya sedang berlari menjauhi kewajiban yang paling utama. Sadarilah bahwa setiap detik yang kamu curi dari waktu Tuhan adalah hutang yang akan kamu bayar dengan rasa cemas yang tidak kunjung hilang. Kamu merasa hidupmu hampa dan penuh tekanan bukan karena beban kerjamu terlalu berat, tapi karena kamu mencoba memikul beban dunia sendirian tanpa melibatkan Sang Pencipta. Sekarang tanya dirimu, untuk apa semua pencapaian ini kalau hubunganmu dengan Tuhan sudah putus di tengah jalan? Apakah kamu benar-benar merasa aman dengan segala kesibukan yang menguras energimu tapi mengeringkan imanmu? Lihatlah cermin dan akui bahwa kamu sedang tertipu oleh ambisimu sendiri. Kamu merasa sedang membangun masa depan, padahal kamu sedang menggali lubang kehancuranmu sendiri dengan mengabaikan tiang agama. Kamu mengejar angka di rekening bank, mengejar jabatan, dan mengejar pengakuan manusia, tapi kamu membiarkan sujudmu menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Betapa sombongnya kamu merasa bisa mengatur hidup tanpa bantuan Dia yang memberi kamu napas hari ini. Kamu sering mengeluh stres, merasa lelah yang luar biasa, dan mengalami overthinking yang menyiksa setiap malam. Namun, saat panggilan adzan berkumandang, kamu justru merasa itu adalah gangguan yang menghambat produktivitasmu. Kamu lebih takut kehilangan peluang bisnis atau teguran atasan daripada kehilangan ridha Tuhan. Inilah tragedi terbesar dalam hidupmu, ketika kamu lebih menghargai makhluk yang fana daripada Pencipta yang kekal. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu bernapas di bumi yang berdebu ini. Apa yang akan kamu bawa saat kamu ditanya tentang syalatmu? Sementara jawabanmu hanya tumpukan berkas kerja dan alasan kesibukan yang tidak ada harganya? Kamu mengira waktu akan selalu ada, kamu mengira bisa bertaubat nanti saat sudah tua dan sukses. Padahal kematian tidak pernah meminta jadwal pertemuan atau menunggu kamu menyelesaikan semua pekerjaanmu terlebih dahulu. Kesibukan yang kamu banggakan itu sebenarnya adalah pelarian dari rasa bersalah yang kamu pendam dalam hati. Kamu sengaja membuat dirimu sangat sibuk agar tidak perlu berpikir tentang dosa-dosa yang menumpuk dan kewajiban yang terabaikan. Kamu mengisi kepalamu dengan daftar tugas agar kamu lupa bahwa jiwamu sedang sekarat, karena jauh dari sumber ketenangan yang sesungguhnya. Kamu sedang berlari kencang, tapi tidak tahu mau kemana. Ada rasa hampa yang tidak bisa diisi oleh gaji besar, pujian rekan kerja, atau liburan mewah ke luar negeri. Rasa hampa itu muncul karena ada ruang kosong di hatimu yang hanya bisa diisi oleh komunikasi yang jujur dengan Tuhan. Kamu mencoba menutupinya dengan hiburan duniawi, tapi setelah layar ponsel mati, kamu kembali merasa sendirian dan ketakutan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang berteriak meminta tolong untuk kembali bersujud. Jangan tertipu dengan pemikiran bahwa Tuhan itu Maha Pengampun sehingga kamu bisa terus menunda sholat. Pengampunan itu ada, tapi kesempatan untuk melakukan sholat tidak datang dua kali jika nyawamu sudah sampai di tenggorokan. Kamu memperlakukan Tuhan seperti ban serep yang hanya dicari saat kamu sedang dalam masalah besar atau saat hidupmu hancur berantakan. Kamu tidak mencintai Tuhan, kamu hanya memanfaatkannya saat kamu merasa tidak berdaya. Kenyataan pahitnya adalah kamu sedang mempertaruhkan akhiratmu demi kenyamanan sementara yang sangat rapuh. Semua kerja kerasmu, semua lemburmu, dan semua pengorbanan waktumu akan menjadi sia-sia jika kamu melupakan tujuan utama penciptaanmu. Kamu hanya menjadi robot yang menjalankan perintah dunia, tapi tuli terhadap panggilan Sang Khalik. Inilah titik terendahmu, meskipun secara materi kamu terlihat berada di puncak.
Bayangkan seorang karyawan kantor yang sudah duduk di depan komputer sejak jam 8 pagi. Matanya merah menatap layar, jemarinya menari cepat di atas keyboard, dan pikirannya penuh dengan target bulanan yang mencekik leher. Saat jam menunjukkan waktu duhur, dia mendengar suara adzan dari masjid seberang kantor, tapi dia hanya melirik jam tangan dan bergumam bahwa dia harus menyelesaikan satu email lagi. Satu email itu berubah menjadi satu laporan, dan laporan itu berubah menjadi rapat mendadak yang memakan waktu berjam-jam. Dia merasa sedang berperang demi nafkah, tapi sebenarnya dia sedang berperang melawan hidayah yang mencoba mengetuk pintunya lewat suara adzan. Dia merasa sangat produktif karena berhasil menyelesaikan semua tugas tepat waktu, tapi hatinya terasa kering. Dia tidak sadar bahwa sepanjang hari itu, dia kehilangan momen paling tenang dalam hidupnya, yaitu bersujud dan melepaskan semua beban dunia. Dia merasa capek yang luar biasa, bukan hanya fisik, tapi mentalnya terasa hancur. Dia pulang ke rumah dengan perasaan lelah yang tidak bisa hilang hanya dengan tidur 8 jam, karena jiwanya belum sempat beristirahat di hadapan Tuhan. Dia mencari ketenangan di aplikasi hiburan atau kopi mahal, tapi rasa kosong itu tetap ada karena dia telah memutus jalur komunikasi dengan penciptanya. Ada juga mahasiswa yang terjebak dalam tumpukan tugas kuliah dan organisasi yang tidak ada habisnya. Dia merasa dunia akan kiamat jika tugasnya tidak dikumpulkan tepat waktu, sehingga dia mengabaikan sholat Asyar dan Maghrib demi revisi yang tak kunjung selesai. Dia merasa sudah berjuang keras demi masa depan, tapi dia lupa bahwa yang menentukan masa depannya bukan hanya dosen, melainkan Tuhan. Dia sering overthinking tentang karirnya nanti, tapi dia tidak pernah meminta bantuan kepada yang memegang kendali atas segala takdir. Dia mengejar gelar akademik dengan sangat ambisius, namun membiarkan kualitas imannya merosot tajam karena dianggap sebagai hal sekunder. Lihatlah seorang ibu yang sibuk mengurus anak dan rumah tangga sampai tidak sempat melihat jam. Dia merasa pengabdiannya pada keluarga adalah segalanya, namun dia sering melalaikan sholat karena alasan terlalu capek mengurus rumah. Dia merasa sudah melakukan hal benar, padahal dia sedang mengabaikan fondasi utama yang seharusnya menjadi kekuatan dalam mendidik anak-anaknya. Dia mencoba menjadi ibu yang sempurna bagi manusia, tapi lupa menjadi hamba yang taat bagi penciptanya. Padahal, ketenangan rumah tangga justru lahir saat sang ibu mampu membawa kedamaian lewat sujudnya yang panjang dan doa yang tulus. Atau seorang dokter yang berhadapan dengan pasien yang membludak di ruang gawat darurat, di mana setiap detiknya adalah hidup dan mati. Dia merasa bahwa menyelamatkan nyawa manusia adalah prioritas mutlak yang mengalahkan segalanya, termasuk waktu syalatnya. Memang benar menolong orang itu mulia, tapi apakah menyelamatkan nyawa orang lain harus dibayar dengan mengorbankan hubungannya dengan Tuhan? Dia merasa tenang saat bisa menyembuhkan pasien, tapi dia merasa gelisah saat menyadari sudah berapa waktu sholat yang dia lewatkan. Dia lupa bahwa kesembuhan pasien itu datang dari Tuhan, bukan semata-mata dari keahlian medisnya yang terbatas. Semua contoh ini memiliki satu benang merah yang sama, yaitu merasa bahwa urusan dunia lebih mendesak daripada urusan akhirat. Mereka mengira bahwa dengan mengorbankan waktu sholat, mereka akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam pekerjaannya. Padahal, berkahnya waktu tidak ditentukan oleh berapa jam kita bekerja, tapi oleh seberapa besar kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Mereka terjebak dalam ilusi produktivitas yang sebenarnya adalah bentuk kelalaian yang sangat fatal. Mereka mengira sedang mengejar sesuatu yang berharga, padahal mereka sedang melepaskan sesuatu yang paling mahal dalam hidup mereka. Sampai kapan kamu mau hidup dalam tekanan yang kamu buat sendiri? Ada satu titik di mana kamu harus berhenti dan bertanya, apakah semua pencapaian ini sebanding dengan rasa hampa yang kamu rasakan? Kamu harus mulai menyadari bahwa sholat bukan sekadar kewajiban yang menggugurkan beban,
tapi sholat adalah kebutuhan bagi jiwamu yang sedang sekarat. Saat kamu mulai meletakkan Tuhan di atas segalanya, kamu akan menyadari bahwa dunia yang tadinya terasa mencekik justru menjadi lebih ringan untuk dijalani. Kamu tidak lagi merasa dikejar-kejar oleh waktu, karena kamu sudah berada dalam lindungan waktu itu sendiri. Bayangkan jika kamu mencoba mengubah pola pikirmu, bukan mencari waktu untuk sholat, tapi membangun jadwalmu di sekitar waktu sholat. Kamu tidak lagi berkata saya akan sholat kalau kerjaan sudah selesai, tapi kamu berkata saya akan menyelesaikan kerjaan setelah saya sholat. Perubahan kecil dalam pola pikir ini akan mengubah seluruh energimu. Kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, karena kamu tahu bahwa kamu tidak berjuang sendirian di dunia yang kejam ini. Kamu memberikan hak Tuhan terlebih dahulu, dan sebagai imbalannya, Tuhan akan memudahkan urusan duniamu dengan cara yang tidak terduga. Ketika kamu mulai disiplin menjaga sholat di tengah badai kesibukan, kamu akan melihat keajaiban dalam manajemen waktumu. Pekerjaan yang tadinya terasa berat dan memakan waktu lama, tiba-tiba selesai lebih cepat dan lebih rapi. Itu terjadi karena ada berkah yang turun saat kamu mendahulukan hak Tuhan. Kamu tidak lagi merasa terburu-buru oleh waktu, karena kamu sudah memberikan waktu terbaikmu untuk Dia yang mengatur waktu itu sendiri. Pikiranmu menjadi lebih jernih, fokusmu menjadi lebih tajam, dan stres yang tadinya menghimpit perlahan menghilang karena kamu punya tempat untuk mengadu. Ini adalah titik balik di mana kamu berhenti menjadi budak dari target duniawi dan mulai menjadi pemimpin atas dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa keberhasilan sejati bukan saat kamu mencapai puncak karir, tapi saat kamu bisa tetap bersujud meskipun dunia sedang berisik di sekitarmu. Kamu mulai merasakan bahwa sholat adalah tempat pengisian energi, bukan beban yang mengurangi produktivitas. Disinilah kamu mulai menemukan arti hidup yang sesungguhnya, yaitu pengabdian yang membawa kedamaian. Kamu tidak lagi mencari pengakuan manusia, karena kamu sudah merasa cukup dengan pengakuan dari Sang Pencipta. Sekarang, pilihannya ada di tanganmu, mau tetap jadi pembohong atau mau mulai berubah. Jangan lagi gunakan alasan sibuk untuk menutupi kemalasanmu dalam bersujud. Ingatlah bahwa tidak ada satupun pekerjaan di dunia ini yang begitu penting sampai kamu harus meninggalkan sholat. Jika kamu merasa tidak punya waktu untuk sholat, itu berarti kamu sedang berada dalam masalah yang sangat besar, yaitu kehilangan arah hidup yang benar. Kamu sedang berjalan menuju jurang kehancuran sambil tersenyum bangga dengan tumpukan tugasmu. Berhentilah menjadi naif dan mulailah sadar bahwa dunia ini hanya tempat mampir sementara. Bangun dari tempat tidurmu, tinggalkan gadgetmu, dan segera ambil air wudhu sekarang juga. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, karena kamu tidak pernah tahu apakah napasmu masih ada untuk sampai ke waktu sholat berikutnya. Paksa dirimu untuk taat, karena iman itu perlu diperjuangkan, bukan hanya ditunggu sampai datang sendiri. Jangan jadi pengecut yang hanya berani menghadapi bos di kantor, tapi takut dan malas menghadapi Tuhanmu di atas sajadah. Lawan setiap bisikan yang mengatakan kamu bisa melakukannya nanti. Nanti adalah jebakan paling mematikan yang pernah ada bagi seorang hamba. Jadilah pribadi yang tegas pada dirimu sendiri dan jangan mau dimanja oleh rasa malas yang mematikan. Hidupmu tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik jika kamu masih mengabaikan perintah Sang Pencipta. Berhentilah mencari pembenaran atas kesalahanmu dan mulailah mencari jalan untuk kembali. Buktikan bahwa kamu lebih besar dari sekadar tumpukan kertas kerja dan target duniawi, karena kamu adalah hamba yang diciptakan untuk menyembahnya. Jangan biarkan egomu menghancurkan masa depanmu di akhirat nanti hanya karena rasa malas yang tidak ada gunanya ini. Jangan pernah biarkan hari ini berlalu tanpa satu sujud yang tulus. Jangan biarkan dunia menelanmu bulat-bulat sampai kamu lupa siapa yang memberimu hidup.
Kamu tidak butuh lebih banyak uang atau jabatan untuk merasa tenang, kamu hanya butuh kembali kepada Tuhanmu. Berdirilah sekarang, hadapi rasa malasmu, dan temukan kembali kedamaian yang selama ini kamu cari di tempat yang salah. Kembalilah bersujud sebelum kamu dipaksa bersujud di liang lahat dalam keadaan menyesal. Jangan sampai penyesalanmu menjadi abadi hanya karena kamu terlalu sibuk mengejar dunia yang tidak pernah puas memberimu apa-apa. Kembali sekarang, bersujud sekarang, dan temukan kembali jati dirimu sebagai hamba yang taat. Jangan tunda lagi. Jangan beri ruang untuk ragu. Karena setiap detik yang terbuang adalah kerugian yang tidak akan pernah bisa kamu tebus kembali. Pulanglah kepada Tuhanmu sebelum pintunya tertutup rapat untukmu selamanya. Benar-benar pulang sekarang, sebelum semuanya terlambat dan kamu hanya bisa menangis dalam kesunyian yang tak berujung.